Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk mendukung channel YouTube ini. Asal-usul rumah, cangkang siput. Siput merupakan hewan yang dikenal sebagai hewan yang selalu membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Rumah siput ini disebut juga cangkang. Nah, tahukah kamu, dalam dongeng, ternyata siput dulunya tidak bercangkang. Pada zaman dahulu kala, siput tidak mempunyai cangkang yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini membuat siput selalu kepanasan dan kehujanan saat sedang melakukan perjalanan. Ketika turun hujan, siput pun basah kuyup dan kedinginan. Siput ekeng jalannya pelan mencari rumputan untuk berteduh, namun sayang rumput tidak dapat melindungi dirinya dari hujan. Siput pun tetap kehujanan dan kedinginan. Bagaimana ini, badanku dingin sekali. Ketika hujan reda, ia tetap melanjutkan perjalanan. Siput tidak berputus asa. Ia terus mencari tempat yang aman dan nyaman. Beberapa ekor hewan yang dapat terbang lewat di atas siput. Mereka mengejek siput yang jalannya lambat dan bersusah payah di atas tanah yang becek. Lihat siput berjalan begitu lambat, kawan. Tapi siput diam saja, tak menanggapi ejekan mereka. Siput akhirnya sampai di bawah pohon. Ia pun beristirahat sebentar di bawah pohon tersebut. Siput yang sedang mencari tempat peristirahatan pun akhirnya melihat sebuah sarang burung yang kosong di sebuah dekan pohon. Siput pun segera beristirahat di sarang burung tersebut. Siput sangat bahagia akhirnya menemukan tempat tinggal yang bisa digunakan untuk beristirahat tanpa harus merasakan kedinginan dan kepanasan lagi. Betapa nyamannya sarang burung ini. Lelah sekali badanku. Sayangnya, ketika siput sedang enak-enaknya tidur, turun hujan disertai angin yang agak kencang. Dengan terpaksa siput tidur dalam keadaan basah dan kedinginan, tubuh siput pun menggigil. Pagi harinya, siput melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah yang lebih aman dan nyaman. Meskipun harus melewati tanah yang basah, siput tidak menyerah. Aku harus menemukan tempat yang aman untuk tempat tinggalku. Setelah lama berjalan, siput mulai kelelahan dan kepanasan. Kemudian siput melihat pohon besar yang sangat rindang dan sangat banyak dahan-dahannya. Akhirnya aku menemukan pohon besar ini. Semoga tempat ini tempat ternyaman untukku. Siput pun segera merambat naik ke batang pohon untuk mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Akhirnya aku menemukan rumah untuk beristirahat. Betapa hangat dan nyamannya batang pohon ini. Akan kujadikan rumahku batang pohon ini. Sementara di luar pohon, seekor burung pelatuk sedang melubangi pohon. Hai, Siapa yang berisik sekali di luar? Mengganggu istirahatku saja. Kamu ini mengganggu istirahatku saja. Apa kamu tidak bisa mencari pohon lain agar tidak menggangguku? Hai siput, sebelum kamu datang ke pohon ini, aku sudah lebih dahulu datang. Lihat luban yang kamu tempati itu, aku yang membuatnya. burung pelatuk pun terus melanjutkan melubangi pohon. Siput lalu pergi meninggalkan pohon itu dan mencari tempat lainnya. Siput pun berjalan sekuat tenaga tanpa mengenal lelah. Setelah lama berjalan, akhirnya siput menemukan lubang di tanah. Lalu siput pun masuk ke dalam lubang itu, meskipun gelap. Meskipun gelap, setidaknya lubang ini bisa aku tinggali, dan sepertinya cukup nyaman di sini. Belum lama siput masuk dalam lubang itu, tiba-tiba ada sepasang mata menyala dari kegelapan. Hai, siapa kamu? Aku siput. Aku kira lubang ini tidak ada penghuninya. Pergilah, mengganggu tidurku saja. Baiklah, maafkan aku. Siput pun melanjutkan perjalanannya dengan murung dan bersedih. Tempat aman dan nyaman untuk dijadikannya rumah tidak kunjung ketemu. Ia terus berjalan dan tiba di tepi pantai yang penuh dengan batu karang. Tanpa putus asa, dia terus berjalan untuk menemukan rumah tempat tinggalnya. Siput terus mendekati batu-batu karang yang ada di tepi pantai itu. Batu karang memiliki banyak lubang di sekelilingnya. Akhirnya, aku menemukan juga tempat untuk beristirahat. Dan siput pun masuk ke salah satu lubang yang ada di antara batu karang itu. Akhirnya, aku bisa beristirahat dengan nyaman. Semoga tempat ini bisa melindungiku dari panas matahari dan hujan,
Tidak ada burung pelatuk yang mematuk karang ini, dan si tikus pun tidak akan mampu menggali untuk membuat lubang di batu karang ini. Sorak si siput merasa senang. Tapi sayangnya siput belum beruntung ketika malam tiba air laut pasang. Naik sampai ke atas batu karang, air laut pelan-pelan merendam batu karang tempat siput istirahat. Siput yang sangat kelelahan pun sepertinya tidak sadar kalau dirinya hanya terbawa air laut. Si siput pun ikut tersapu bersama dengan ombak. Tubuhnya basah dan siput merasa sangat kedinginan. Untung saja nasib baik masih berpihak padanya. Seekor kepiting yang baik hati menolong siput. Hai siput, bangunlah. Di mana aku? Hai, kepiting, kenapa aku bisa berada di sini? Kamu tadi terbawa air laut yang sedang pasang, dan kamu terdampar di pinggir pantai. Untung saja aku melihatmu. Lalu aku menolongmu. Kalau tidak, kamu bisa-bisa terseret ombak lagi dan bisa dimakan ikan hiu di laut sana. Terima kasih banyak kepiting, kamu sudah menyelamatkanku. Kalau tidak ada kamu pasti aku sudah mati terseret air laut. Jangan berterima kasih padaku. Sudah sepantasnya kita sebagai sesama makhluk harus saling membantu. Kamu benar, tapi aku tetap tidak akan melupakan kebaikanmu, kepiting. Sebenarnya apa yang kamu cari hingga sampai tempat ini, siput? Siput pun menjelaskan kisahnya mencari tempat tinggal hingga sampai ke pantai ini. Nah, begitulah ceritanya, kepiting. Kenapa aku sampai tempat ini? Kasihan sekali kamu, siput. Seandainya saja aku bisa membantumu, tapi maaf aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, kepiting. Mungkin memang sudah bagian hidupku seperti ini. Tapi jangan takut, aku tetap semangat untuk mencari tempat tinggalku. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi dulu. Perutku lapar sekali. Aku harus mencari makan. Pergilah. Setelah kepergian kepiting, siput pun terus berjalan menyusuri tepi pantai. Sampai suatu ketika siput melihat seekor ubur-ubur yang sedang berjemur di tepi pantai itu. Siput pun akhirnya mendatanginya. Hai ubur-ubur, sedang apa kau di sini? Hai siput, memang rumahku di sini, jadi sudah sewajarnya aku berada di sini. Kau sendiri ada keperluan apa hingga kau berada di laut ini? Siput akhirnya menjelaskan tujuannya mengembara hingga sampai ke pantai ini. Kasihan sekali kau siput, tapi aku juga tidak dapat menolongmu, kamu tahukah? Rumahku adalah hamparan samudera yang luas. Atapku adalah langit yang penuh dengan bintang-bintang. Siput akhirnya pergi meninggalkan ubur-ubur itu. Sekali lagi si siput dengan berat hati harus pergi lagi untuk mencari rumah yang baru. Dia berjalan menyusuri pasir di tepi pantai. Di perjalanan dia menemukan sebuah cangkang kosong. Bentuknya sangat cantik dan ringan. Siput mendekati cangkang itu dan mengetuk-ketuknya. Dia tidak mau kejadian yang lalu terulang kembali. Hai, apakah ada hewan lain di dalam cangkang ini? Siput menunggu beberapa saat, ternyata tidak ada hewan yang ada di dalam cangkang itu. Setelah dipastikan beberapa saat tidak ada hewan lain, siput pun memutuskan masuk ke dalam cangkang tersebut. Betapa aman dan hangatnya cangkang ini. Sudah berapa lama aku tidak beristirahat setenang ini? Si siput merasa hangat dan nyaman dan dia pun bisa tidur dengan tenang di dalamnya. Pagi menjelang dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah menemukan rumah yang terbaik untuk dirinya. Siput memasang cangkang itu ke tubuhnya. Cangkang ini sangat cocok untukku. Aku tidak akan kepanasan dan aku tidak perlu lagi cepat-cepat pulang jika turun hujan. Siput mencobanya sambil berjalan. Cangkang ini benar-benar sangat ringan. Siput merasa sangat cocok sekali dengan cangkang itu. Tidak ada lagi yang bisa menggangguku, karena aku bisa membawa rumah yang ringan ini kemanapun aku akan pergi. Akhirnya siput mempunyai rumah yang selama ini dia idam-idamkan. Cangkang yang indah serta nyaman, cangkang tersebut dapat dibawa kemanapun siput pergi. Ia tidak perlu lagi mencari tempat untuk berteduh, dan sejak saat itulah siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang.